Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sri Sami Asi MKes dan Ibu Dr. Desirina Daari SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Kurniati dengan NIM 1401 42 12 21, nomor presensi 33 dari Rombel E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan membuat video praktik keterampilan dasar mengajar mengelola kelas. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian tengah semester pada mata kuliah Micro Teaching. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar mengelola kelas. Sebelumnya, apa sih itu keterampilan dasar mengajar mengelola kelas? Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dimiliki guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru dalam mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah yang optimal. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar mengelola kelas pada kelas 5 materi siklus air dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran melalui media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 tahapan siklus air secara tepat. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini anak-anak semuanya berangkat? Berangkat? Alhamdulillah. Ini kenapa, Mas Faiz? Kenapa kok Ibu perhatikan lemas, tidak bersemangat? Apakah Mas Faiz sakit? Jadi Mas Faiz ini lemas karena dia belum sarapan. Nah, harus diperhatikan ya anak-anak, ketika kita akan berangkat sekolah, sebelumnya dipastikan kita sudah sarapan terlebih dahulu. Kalau bisa kita juga minum susu. Agar apa tujuannya? Agar kita bisa semangat, tidak lemas, dan siap untuk menerima pembelajaran. Bisa diperhatikan lagi ya Mas Faiz dan anak-anak semuanya, sebelum berangkat kita harus sarapan. Pintar. Nah, gimana Mas Faiz? Sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Ya anak-anak, sekarang sebelum pembelajaran tapi Ibu akan mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu, berdiri. Nah, itu bisa diperhatikan ya anak-anak. Jika seragamnya masih belum rapi, bajunya belum dimasukkan, apa ada yang belum pakai dasi, silakan dipakai dulu. Dasinya silakan dirapikan dulu seragamnya. Agar apa? Agar kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kuku kalian. Silakan tangannya ditaruh di atas meja. Baik, pintar Mbak Fania. Kukunya tidak panjang-panjang. Wah, ini Mas Putra kukunya masih ada yang panjang ya. Nah, jadi kukunya harus dipotong. Mengapa kuku itu tidak boleh panjang anak-anak? Karena kalau kuku kita panjang, nanti kuku kita untuk sarang kuman. Nanti ketika kita makan, jadi tangan kita kotor. Iya, jadi kita harus memotong kuku. Sudah ya, yang panjang kukunya besok dipotong ya. Nah, sekarang kita akan cek kebersihan. Silakan semuanya cek laci dan bawah mejanya. Jika masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke depan. Paham anak-anak? Silakan dicek. Baik, semuanya sudah rapi, kelasnya sudah bersih, berarti kita sudah siap menerima pembelajaran. Baik, semuanya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap?
Siap. Tetapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Angkat tangan. Iya, Mas Rizal, silakan pimpin berdoa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bisa diperhatikan ya anak-anak, di sini Ibu akan memberikan peraturan yang akan kita sepakati bersama-sama agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan kita bisa memahami materi dengan baik. Peraturan yang pertama yaitu siswa harus hadir tepat waktu. Kemudian siswa harus berpakaian dengan rapi. Kemudian siswa harus bersikap sopan dan saling menghormati baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Siswa dilarang makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian siswa dilarang membuat keributan di kelas baik itu ada guru atau tidak ada ibu guru. Siswa yang akan bertanya diharap mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan jika ada yang ingin izin ke toilet, silakan angkat tangan dan maju ke depan dan izin terlebih dahulu kepada ibu guru. Selanjutnya peraturan yang terakhir yaitu kita semua harus menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan juga kebersihan kelas. Bagaimana anak-anak? Sepakat? Setuju? Setuju. Baik, kita sudah membuat peraturan di kelas selama pembelajaran agar kita bisa belajar dengan nyaman dan aman. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Tapi sebelum kita belajar siklus air, Ibu mau tes kefokusan kalian terlebih dahulu dengan bermain game door dan boom. Bagaimana Bu gamenya? Nah, gamenya seperti ini anak-anak. Ketika Ibu bilang door satu kali, kalian jawabnya door. Dan ketika Ibu bilang door, 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 kalian bilang gak kena, seperti itu ya. Dan ketika Ibu bilang boom, kalian bilang duar. Paham? Ya, sekarang coba Ibu mau tes kefokusan kalian. Door, 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 door. Boom. Ya, alhamdulillah semuanya sudah fokus belajar ya. Sudah siap untuk menerima materi siklus air pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu siklus air? Ayo yang bisa angkat tangan. Ya, Mbak Risa. Oh iya, betul. Siklus air itu tahapan-tahapan yang Iya betul, siklus air itu tahap-tahap di mana terjadinya hujan. Bisa. Kira-kira apa saja sih tahapan dari siklus air? Nah, kita akan pelajari bareng-bareng ya anak-anak. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian berdasarkan nomor presensi kalian. Nomor 1 sampai 4, nomor 5 sampai 10, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalian bisa berkelompok ya anak-anak sesuai dengan nomor presensi kalian. Nah, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video tahapan siklus air. Setiap kelompok harap diperhatikan dengan baik tahapan siklus air ini agar apa? Agar bisa menjawab tugas yang ada di lembar kerja peserta didik nanti yang akan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Silakan diperhatikan video yang Ibu tampilkan di layar. Nah, anak-anak sudah berkelompok semua sesuai dengan kelompoknya. Coba Ibu cek. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Iya, bagus.
Nah, sekarang di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja ini anak-anak ada tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok kalian. Di sini Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Nah, kalian sudah mendapatkan lembar kerja semua? Sudah? Alhamdulillah sudah. Di sini Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan lembar kerja. Silakan setiap kelompok diperhatikan ya. Nah, Ibu akan membacakan petunjuk Yang pertama, tuliskan nama anggota kelompok kalian dengan jelas. Semisalkan nomor 1 presensi 1, Raina presensi 2, Raihan presensi 3, Arif presensi 4, Nurul. Ya, silakan ditulis dengan jelas nama panjangnya dan sesuai nomor presensinya. Selanjutnya, bisa disiapkan ya anak-anak alat tulis yang dibutuhkan untuk mengerjakan lembar kerja. Selanjutnya, bersama kelompok kalian, lengkapilah bagian siklus air. Nah, di situ ada gambar siklus air, ada apa saja? Ada awan, gunung, sungai, lembah. Nah, di situ ada kotak kan, berisi tahapan-tahapan siklus air. Dari sungai menguap itu namanya tahap apa? Silakan diperhatikan dan didiskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian di bawah itu ada kotak lagi. Nah, di kotak itu kalian bisa menuliskan informasi tambahan, misalkan evaporasi. Evaporasi itu apa? Silakan ditulis artinya di kotak bawahnya lagi. Setelah itu, setelah kelompok kalian selesai mengerjakan lembar kerja, Ibu akan menunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa? Baik, silakan berdiskusi. Jangan ramai dan tetap bersama kelompoknya. Tertib ya. Mas Arif sama Mas Faiz kenapa? Kok ribut sendiri, mainan sendiri? Apakah sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah? Belum? Loh, kok belum sudah mainan, membuat keributan? Ayo. Ini satu kelompok apa tidak? Tidak. Nah, anak-anak harus diperhatikan ya. Kita sudah membuat peraturan kelas di mana kita tidak boleh membuat keributan, kegaduhan yang mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu. Ya, tidak boleh jalan-jalan ke kelompok lain. Tidak boleh mainan sendiri, tidak mengerjakan LKPD-nya. Kenapa kita harus menjaga ketertiban pembelajaran? Ya, agar kita bisa memahami materi dengan baik. Iya, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Jadi kita bisa belajar dengan nyaman dan juga paham apa materi yang sudah kita pelajari ya. Diperhatikan ya Mas Faiz sama Mas Arif. Nggak boleh jalan-jalan ke kelompok lain, nggak boleh mainan sendiri. Harus berdiskusi dengan kelompoknya agar bisa memahami materi. Baik, silakan dilanjutkan anak-anak. Kalau ada yang kesulitan, bisa angkat tangan dan bertanya kepada ibu ya. Loh, Mbak Vina kenapa? Ada yang dibingungkan? Oh, Mbak Vina bingung, belum bisa memahami materi. Ya, gini ya anak-anak. Tujuannya ibu membentuk kelompok agar kita bisa tutor sebaya. Jadi temannya bisa membantu Mbak Vina untuk memahami materi. Nah, gini Mbak Vina mana yang belum dipahami? Oh, dari rintik-rintik hujan itu namanya apa?
Nah, coba diingat lagi setelah menonton video pembelajaran tadi, kira-kira apa? Oh iya, pinter. Alhamdulillah bisa ya. Bisa. Ya, belajarnya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Asal kita bisa paham sama materinya, ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah? Nah, di sini Ibu minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo silakan angkat tangan. Baik, kelompok 3, ya silakan mempresentasikan. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya, beri tepuk tangan. Bagaimana kelompok 3 tadi? Apakah jawabannya ada yang sama dengan kelompok 3? Iya? Iya, alhamdulillah. Benar ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi tahapan siklus air itu ada 5 anak-anak. Apa saja yang pertama? Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Evaporasi tadi apa? Iya, evaporasi yaitu proses ketika air dari laut itu menguap karena adanya sinar matahari. Jadi airnya apa anak-anak? Naik, menguap. Selanjutnya ada apa? Transpirasi. Transpirasi ini sama seperti evaporasi, tetapi proses penguapan ini terjadi pada makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Tumbuhan. Iya. Terus selanjutnya ada apa? Kondensasi. Kondensasi itu apa? Proses air itu sudah menguap dari lapisan-lapisan bumi menjadi partikel es dengan suhu yang rendah. Iya. Selanjutnya setelah terjadi kondensasi ada apa? Presipitasi. Presipitasi itu biasa kita ketahui seperti apa? Rintik-rintik hujan. Iya, jadi presipitasi itu rintik-rintik hujan setelah menguap kemudian menjadi partikel es dengan suhu terkecil. Kemudian apa? Turun menjadi rintik-rintik hujan, turun ke bumi, akhirnya menjadi hujan. Selanjutnya infiltrasi. Infiltrasi itu apa anak-anak? Infiltrasi itu meresapnya air ke tanah. Setelah rintik-rintik hujan itu turun, dan setelah rintik-rintik hujan itu turun ke bumi, air itu menyerap ke tanah. Jadi bisa dipahami ada berapa tadi siklus air? 5. Evaporasi, menguap karena sinar matahari. Yang kedua apa? Transpirasi. Yang ketiga apa? Kondensasi. Yang keempat apa? Yang keempat presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami materi pada pagi hari ini? Bisa dipahami? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Tidak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham? Apakah kalian senang belajar pada pagi hari ini? Paham? Apakah kalian merasa kesulitan memahami materi? Senang? Tidak? Iya. Senang dan tidak kesulitan memahami materi ya. Alhamdulillah. Sekarang bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Bisa dirapikan kembali ya meja-mejanya. Silakan. Sudah kembali ke tempat duduk semula ya? Sudah? Iya. Sudah dimasukkan ke dalam tas semua? Sudah rapi?
Sudah, baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan, yang akan memimpin berdoa siapa? Oh ya, Mas Taufik, silakan. Nah, anak-anak, kita harus tetap semangat dan jangan lupa terus belajar. Belajar di rumah yang giat, pelajari kembali materinya. Dan agar materi selanjutnya kita sudah paham dan kita sudah siap dan kita bisa mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan. Ya anak-anak ya, jangan lupa belajar lagi di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Apabila ibu ada salah kata atau salah pengucapan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.